baca-baca, saya kira istri saya mau maju pilkada. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, terbongkar sudah begitu kan ya? Atau terkuak sudah, Bobi Nasution akui istrinya akan maju di pilkada ya. Maju bapaknya, maju menantunya, maju anaknya begitu kan? Semuanya maju. Ini gimana begitu kan ya? Kita harus banyak belajar kepada Pak Jokowi ini begitu kan ya. Maju anaknya, maju menantunya, maju anaknya, maju bapaknya begitu kan. Ini ada apa begitu? Artinya apa? Apakah kita masyarakat Indonesia, tokoh-tokoh politik hari ini begitu kan? Orang yang berpengaruh besar, orang yang pinter, masa kalah dengan hanya 5 orang saja begitu kan ya? Itu pun keluarga dari seorang Jokowi di situ begitu. Masa kalah, orang-orang pinter banyak di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau ini terus-menerus dibiarkan ya, maka akan menjadi catatan penting kepada demokrasi kita. Demokrasi kita bisa saja gagal begitu kan ya. Ya, karena pada kenyataannya adalah kita lihat saja sebuah realitas ini begitu kan ya. Yang saya katakan tadi, kalau bapaknya maju, anaknya maju dan semuanya maju, ini lantas bagaimana begitu kan? Artinya ada nuansa-nuansa yang kemudian kita pertontonkan kepada publik di situ begitu. Tapi saya yakin dan ya saya yakinnya kalau memang ada nuansa-nuansa seperti itu, wah, ini demokrasinya kacau begitu kan ya. Itu sudah diakui begitu kan. Menantunya 2 katanya digadang-gadang menjadi salah satu calon akan maju begitu kan ya. Terus kemudian anaknya semuanya begitu ya. Saya tidak habis pikir dengan logika-logika seperti itu. Tapi oke lah, tidak menjadi masalah. Ini negara demokrasi. Tapi jangan biarkan demokrasi kita begitu kan ya. Demokrasi kita jangan biarkan dengan seperti itu begitu. Sangat-sangat disayangkan. Karena apa? Masa hanya segelintir orang yang menguasai bangsa kita begitu kan ya. Nggak gitu Jong ya konsepnya Bang. Medan masih banyak masalah. Kasus kejahatan juga masih tinggi. Butuh pemimpin kuat dan berkarakter Medan ya. Jadi enak menjadi wali kota Medan, terus kemudian misalnya Bobi menjadi gubernur misalnya begitu kan. Lantas bagaimana ini? Ada nuansa-nuansa apa begitu? Sangat disayangkan begitu kan. Maka kalau ini menjadi masuk di pilkada Medan ya, terus kemudian potensi mereka akan menang. Ya silahkan begitu kan ya, mumpung bapaknya masih ya berkuasa, silahkan kan begitu logikanya begitu kan. Tapi pada akhirnya kalau dinasti politik ini satu saja gagal, maka semuanya agak gagal. Kita akan buktikan aja begitu kan. Bisa saja nih ada berujung masyarakat sudah muak dengan nuansa-nuansa seperti itu. Tak ada rasa yang segan, malu mereka dalam mengejar berbagai kekuasaan. Mereka anggap NKRI ini harta karun ya dari mbah moyang mereka, sehingga sesuka mereka menetapkan kekuasaan. Ini negara demokrasi. Boleh-boleh aja silakan begitu kan. Tapi lantas masyarakatnya harus sadar diri begitu kan ya. Masa orang-orang seperti itu mau dipilih, kan begitu logikanya. Di negara demokrasi siapapun boleh mencalonkan diri, tapi bukan berarti kita harus memilihnya begitu kan. Karena apa? Karena dengan situasi politik hari ini kalau memang tidak sesuai, ya ngapain kita harus memilih itu. Jadi kesadaran kita itu ya tergantung dari kita begitu. Ya kalau diberi bansos, diberi ini dan itu mereka mau, ya Bu, jangan salahkan siapa yang kemudian mencalonkan diri begitu kan. Salahkan orang-orang yang memilih begitu kan. Kenapa memilih mereka? Dan begitu pertanyaannya ya. Jadi sesederhana saja begitu pertanyaan-pertanyaan yang kemudian yang harus kita lakukan begitu kan. Bahkan ya terkuak Bobi Nasution akui istrinya akan maju di pilkada. Istri wali kota Medan Bobi Nasution, Kahiyang Ayu, yang tidak lain putri Presiden Joko Widodo, akan maju di pilkada 2024. Setelah saya baca-baca, saya kira istri saya yang mau maju pilkada katanya ya. Bobi mengatakan seperti itu menganggap ya istri Kaisang Pangarep Erina Gudono yang akan maju sebagai Bupati Sleman. Wah, Bupati Sleman, wali kota Medan, terus kemudian
gubernur misalnya begitu kan, wah kalau jadi ini semua jelas mereka adalah dinasti begitu. Mengutip keterangan dari Instagram, Irina Gudono pernah mengaku bahwa dirinya tidak paham tentang politik. Keterangan tersebut ditulisnya usai Kaisang Pangarep resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Aku nggak paham tentang dunia politik dan salah satu keputusan paling berat yang aku buat adalah merestui Mas berjuang di sini, katanya ya. Sebagai orang yang tidak memahami politik, Irina lalu menyebutkan pidato pertama Kaisang adalah pidato terbaik yang pernah kita lihat, ya, yang pernah dia lihat, katanya begitu kan ya. Jadi jujur bagiku sebagai seorang awam ya politik, pidato Mas Minggu lalu adalah pidato parpol terbaik ya, katanya begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita melihat ini kalau tidak tahu begitu kan ya, artinya tidak tahu menahu terkait dengan politik, ngapain harus maju di situ begitu kan ya. Ngapain harus maju di situ begitu. Jadi sangat-sangat disayangkan begitu kalau hanya sensasi, hanya apa dan sebagainya, itu sangat-sangat tidak logis begitu kan. Karena ini adalah membangun bangsa, bukan membangun rumah tangga di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya yang dilakukan oleh seorang pemerintahan di situ begitu kan. Itu benar-benar mensejahterakan rakyatnya, bukan pencitraan sana sini begitu kan. Begitu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kalau saya pahami betul begitu kan, nuansa-nuansa yang bersifat politis hanya ingin menguasai bangsa kita begitu kan, ya bisa saja dengan adanya seperti itu ya bisa saja akan menjadi dinasti mereka ya, sudah jelas mereka. Jadi saya pribadi berasumsi begini, jangan salahkan orang yang mencalonkan diri begitu kan ya, karena ini adalah negara demokrasi. Justru salahkan orang-orang yang memilih kita ya. Ya seperti kita misalnya memilih calon pemimpin, mengapa harus memilih dia begitu kan? Kalau dinasti politik ngapain kita harus memilih dia begitu? Itu harus ditumbangkan begitu kan, harus bersatu. Tapi rakyat sekarang justru tidak bersatu, diberikan bansos, diberikan ini, diberikan itu, mereka mau begitu kan. Lantas bagaimana begitu? Itu kan artinya pendidikan politik kan masih jauh begitu kan. Maka saya pribadi siapapun yang mencalonkan diri ya silahkan. Tapi kita ingat, jangan memilih orang-orang yang kemudian ya tidak tahu dan tidak mengerti terkait dengan adanya politik saat ini. Jadi kalau tidak tahu ya ngapain? Kira-kira seperti itulah begitu. Maka jalan satu-satunya adalah bagaimana kita ya melakukan ya kesadaran politik terhadap bangsa kita. Kapan mau maju bangsa kita kalau seperti ini terus? Logikanya kan seperti itu begitu kan ya. Masyarakat sekarang ini ya terutama para netizen begitu kan dimanapun kita berada, ya kalau kita berasumsi bahwa apa yang kemudian kita lakukan untuk bangsa kita ya seharusnya jangan pilih pemimpin yang kemudian ecek-ecek, yang tidak tahu terkait dengan situasi politik saat ini begitu kan. Maka jalan satu-satunya menurut saya pribadi ya kita memilih yang lain saja. Ya jadi inilah politik kita begitu kan. Maka saya pribadi begitu, mumpung Pak Jokowi masih menjabat sebagai seorang presiden, ya silahkan. Wajar kemarin banyak yang ngotot begitu kan ya, pilkada ini dimajukan begitu kan. Rupanya jawabannya sudah tahu begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.